Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Azni Zaki, atau biasa dipanggil Naufal, atau jika ingin lebih akrab, silakan panggil saya Naufal. Di pagi yang cerah ini, saya sebagai pemandu wisata kakak-kakak sekalian di destinasi wisata Bukit Bangkirai One Day Tour. Baik, sebelum kita memulai eksplorasi, saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai destinasi tempat kita berada ini. Bukit Bangkirai merupakan salah satu wisata alam dan konservasi yang berlokasi di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selain menjadi tempat wisata umum, juga menjadi konservasi hutan tropis yang melindungi berbagai macam jenis satwa endemik. Contohnya pohon bangkirai yang merupakan objek wisata utama, lalu ada pohon ulin, pohon meranti merah dan meranti putih, dan juga terdapat berbagai macam satwa endemik Kalimantan, dan terakhir yaitu salah satu jenis bunga anggrek yang terkenal langka, yaitu anggrek hitam. Untuk fasilitas, terdapat tempat bersantai yang luas, kemudian ada kantin, musola, kolam ikan, lapangan badminton, dan guest house yang sudah dilengkapi AC, kasur couple, dan kamar mandi yang memiliki sistem water heater. Oke, saya rasa sudah cukup untuk menceritakan profil mengenai Bukit Bangkirai. Semoga itu semua dapat menambah antusias kakak-kakak sekalian dalam tur kali ini. Sekarang mohon persiapkan diri masing-masing, karena kita akan memulai penjelajahan kita dan diharap untuk kakak-kakak semua dapat mematuhi peraturan yang ada, seperti tidak merokok atau membuang sampah sembarangan. Dan jika ada problem atau semacamnya, tolong segera sampaikan ke saya. Oke, let's go. Berhubung tempat ini merupakan wilayah konservasi, saya ingatkan untuk memperhatikan pijakan kakak-kakak supaya tidak terjatuh, karena jalanan di sini itu kurang baik. Nah, di depan kita sudah terlihat pohon yang besar dan inilah yang disebut pohon bangkirai. Pohon bangkirai merupakan pohon dengan jenis biji monokotil yang bisa hidup maksimal sekitar 300 tahun dan sudah terkenal di bidang konstruksi bangunan karena kayunya yang kuat. Kakak-kakak mau tahu nggak mengapa pohon bangkirai dilindungi? Karena per baloknya kayu dari pohon ini dihargai dengan 10 juta per meter kubiknya, menjadikan pohon ini sebagai incaran para konstruksional dan menjadikannya langka. Dan kayu dari pohon bangkirai juga dijadikan bahan buat pembuatan daya tarik di kawasan ini. Lalu di sebelah kiri kita ada pohon ulin, yang terkenal dengan sebutan kayu besi, karena memiliki kerapatan serat kayu yang sangat mikron, atau sangat rapat, menjadikannya kayu yang kokoh dan keras. Bahkan konstruksi bangunan rumah di masyarakat pesisir di Kalimantan memakai kayu ulin karena kayu ulin jika terkena air akan semakin kokoh. Untuk faunanya sendiri, kawasan ini terdapat fauna endemik yang keberadaannya sangat jarang ditemui, yaitu lutung merah. Dan berhubung lokasinya tidak begitu jauh dari sini, maka mari lanjutkan perjalanan kita. Untuk faunanya sendiri, kawasan ini terdapat fauna endemik yang keberadaannya sangat jarang ditemui, yaitu lutung merah. Dan berhubung lokasinya tidak begitu jauh dari sini, maka mari lanjutkan perjalanan kita. Baik kakak-kakak, kini kita sudah tiba di lokasinya dan bisa dilihat ada banyak sekali lutung merah yang bergelantungan ke sana dan kemari. Saya persilakan bagi siapapun yang ingin mengambil foto, namun ingat untuk tidak menggunakan flashlight, karena dikhawatirkannya hal itu dapat mengganggu satwa yang ada. Lutung merah adalah spesies primata di dalam keluarga Cercopithecide atau yang biasa kita sebut kera, yang memiliki bulu berwarna merah di sekujur tubuhnya, berekor panjang, dan makanan dari lutung ini adalah buah-buahan serta pucuk daun dari berbagai macam pohon. Salah satu pucuk daun yang paling disukainya yaitu pucuk pohon karet. Kemudian di sebelah kanan itu ada juga burung enggang atau bahasa lainnya rangkong badak. Kalau diperhatikan, burung ini memiliki badan yang besar ya, seperti ukuran ayam kampung. Nah, yang ini juga menjadi fauna yang langka karena perburuan ilegal. Karakteristik dari burung enggang memiliki tanduk dan paruh yang besar, digunakan untuk memecah biji-bijian. Burung ini hidup individualisme atau tidak berkoloni. Bisa dikatakan burung ini merupakan simbol dari suku Dayak yang merupakan penghuni asli Pulau Kalimantan. Dan bulu dari burung ini biasa dipakai untuk properti seni tarian, topi, dan pakaian adat Dayak, yang pastinya juga terdapat filosofi yang mendalam. Dan yang di sebelah kiri itu terdapat juga fauna burung ruai, semacam burung yang banyak menghabiskan waktunya di atas tanah seperti burung merak. Karakteristiknya juga mirip dengan merak, yang membedakannya hanya warna dan motif, yang dominan dengan warna coklat atau kelabu.
Dan sekali lagi saya persilakan bagi kakak-kakak yang ingin berfoto ataupun bertanya kepada saya. Kemudian saya ingin mengingatkan, menurut schedule yang ada pada pukul 12 siang hari ini, saya harapkan kepada kakak-kakak semua untuk berkumpul kembali agar dapat beristirahat sejenak dan makan siang bersama di titik awal pertemuan kita. Baik kakak-kakak, jam sudah menunjukkan pukul 12 siang, jadi saya minta untuk berkumpul kembali dan jangan lupa untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mengecek kembali barang bawaan supaya tidak ada yang tertinggal. Dan sebelum kembali, saya akan mengabsen nama kakak-kakak sekalian satu persatu agar tidak ada yang ketinggalan dari rombongan. Baik, karena semua sudah lengkap, mari kembali ke titik awal dan seperti biasa tetap perhatikan pijakan dan jangan lupa meminum air putih yang cukup agar terhindar dari dehidrasi. Oke, mohon perhatiannya kembali kakak-kakak. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang dan semua juga sudah selesai beristirahat, makan siang, dan juga sholat. Persiapkan diri kembali karena kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju objek wisata selanjutnya. Nah, objek wisata yang akan kita temui ini adalah Canopy Bridge. Selain punya kekayaan hayati, wisata ini juga memiliki daya tarik unik seperti Canopy Bridge atau jembatan gantung yang dibuat tahun 1998 oleh organisasi Canopy Construction Associated dengan waktu pengerjaan sekitar 1 bulan di atas ketinggian 30 meter. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 64 meter yang dibagi menjadi 4 ruas. Untuk keselamatannya sudah terjamin, karena setiap harinya selalu dipantau atau di-maintain oleh pengelola. Selain Canopy Bridge, kawasan ini memiliki view alam dengan puluhan bahkan ratusan pohon yang berusia ratusan tahun. Dan jikalau kakak-kakak sekalian ingin berfoto dan merasakan sensasi menyeberangi jembatan, maka saya bersedia untuk menemani dan mengarahkan kakak semua dengan aturan melakukan penyeberangan hanya dapat dibatasi sebanyak 4 orang secara bergantian. Setelah selesai menyeberang, baru boleh dilanjutkan oleh 4 orang berikutnya. Baik kakak-kakak, bagaimana rasanya waktu meniti jembatan? Apa sudah cukup menegangkan? Kalau begitu saya akan beri waktu free time untuk kakak-kakak semua agar dapat rehat sejenak, karena selanjutnya kita akan menuju objek wisata terakhir kita, yaitu area agro bunga anggrek. Mohon perhatiannya kakak-kakak, sekarang sudah waktunya bagi kita menuju area agro bunga anggrek. Berhubung lokasinya agak jauh, jadi persiapkan diri dan seperti biasa, minumlah air putih yang cukup, karena berhubung saat ini sedang musim panas. Baik, mari kita mulai jalan. Kakak-kakak sekalian, sekarang kita sudah sampai di area agro bunga anggrek sekaligus objek terakhir kita dalam wisata ini. Anggrek hitam merupakan flora langka yang tumbuh di Kalimantan Timur, sekaligus maskot daripada Kalimantan Timur itu sendiri. Terdapat juga mitos yang beredar di kalangan masyarakat, yaitu siapapun yang menanam anggrek hitam ini di rumah, maka akan tertimpa kesusahan dan kesialan dalam kehidupan. Sementara masyarakat Dayak sangat menghormati anggrek hitam, serta menganggap bahwa mencuri atau merusaknya berarti merupakan pelanggaran terhadap hukum adat. Anggrek hitam ini ditanam dan dirawat oleh pengelola Bukit Bengkirai, dan diharapkan untuk tidak merusak atau memetik bunga yang ada. Jadi saya persilakan kembali bagi kakak-kakak yang ingin berfoto sambil menikmati sisa waktu kita. Baik kakak-kakak sekalian, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore dan kita sudah berada di akhir kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya di Bukit Bengkirai hari ini. Saya harap pengalaman yang didapatkan dari kakak-kakak semuanya menyenangkan ya. Kegiatan pemanduan ini akan saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Amerika, jangan lupa membeli Good Time. Cukup sekian pemanduan dari saya, and see you next time. Saya Muhammad Naufal Azmi Zaki, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.